dipersembahkan oleh. Nah, ini saya juga mau bertanya nih ke Pak Pahala. Ini kalau misalnya kita lihat, melihat sekarang nih, seperti Bapak tadi juga bilang bahwa sekarang itu masyarakat Indonesia yang banyak adalah usia kerja, usia produktif adalah young adults, di mana itu adalah kaum millennials. Kalau Pak Pahala sendiri melihat, gimana sih sebenarnya habit dari kaum millennials itu dalam mengelola uangnya? Ya itu tadi memang mungkin nggak bisa digeneralisir juga gitu kan, tapi mungkin kesadaran untuk bisa, yang paling penting kan orang harus punya rencana, balik lagi ya. Jadi bagaimana kita memang masing-masing daripada kita itu punya rencana, nggak semuanya memang harus kita habisin hari ini. Memang godaannya sekarang itu kan luar biasa sekali. Apalagi yang namanya social media gitu kan, lalu kemudian media-media lainnya gitu kan. Kalau zaman dulu kan yang namanya media itu kan ya namanya printing, TV dan segala macam. Kalau sekarang kan hidup kita itu bisa dibilang 18 jam sehari itu isinya dibombardir dengan media. Salah satu yang menyebabkan sosial media itu sangat populer adalah keinginan orang memang untuk bisa men-share mengenai dirinya dia sendiri. Seneng banget gitu orang, khususnya yang memang menggunakan, dan ini membentuk perilaku para milenial juga. Gitu kan, bahwa wah yang namanya penampilan, menampilkan dirinya, eksistensi dirinya itu semakin diamplifikasi lagi dengan adanya sosial media yang mungkin hampir nggak ada orang yang nggak punya sosial media saat ini. Dan ini juga mempengaruhi tentang bagaimana perilaku keuangannya seseorang gitu kan, karena ya sekarang dengan keinginan untuk bisa menampilkan dirinya ini mungkin kemampuan dia juga untuk bisa melakukan menabung, berpikir mengenai masa depan, kedisiplinan mengenai ini juga mungkin ada hambatan-hambatan. Nah ini yang memang kita mau ajak kembali lagi, kalau misalnya 5 tahun, 10 tahun lalu mungkin godaan seperti melihat di sosial media, berapa banyak kita tiap kali dibombardir misalnya lihat orang jalan-jalan ke negara lain, orang punya handphone, orang punya apa segala macam gitu kan. Jadi ini godaannya kita untuk memang melakukan kegiatan yang sifatnya konsumtif ini kan saat ini sangat tinggi sekali. Nah ini yang kita berharap dengan adanya campaign hidup nggak cuma tentang hari ini, ayo kita punya perencanaan yang lebih baik lagi. Misalnya punya pendapatan sebulan ya 10 juta, ya paling enggak ya 4 juta, 3 juta, 5 juta, ya kalau bisa ya ditabung gitu kan. Dan menabung itu bisa bentuknya macam-macam, ada bentuk-bentuk investasi, memiliki rumah juga mungkin adalah merupakan salah satu bentuk tabungan. Nah itu merupakan beberapa hal yang kita ingin komunikasikan kepada kaum muda, kaum milenial. Ini ke Pak Jasmin Gafar, selaku Direktur Distribution and Retail Funding Bank BTN. Dalam kesempatan ini sebetulnya kita pengen nih, sebetulnya BTN itu juga dikenal sebagai bank tempat menabung, bukan bank tempat nyicil. Kan nama BTN kan bank tempat menabung. Kalau waktu saya kecil itu Tabanas, Taska itu mulanya dari BTN kan gitu kan. Kalau sekarang identik dengan rumah. Nah, tapi gimana teman-teman di milenial ini ya, setelah menabung tadi dengan siap atau dengan si muda rumahku, tapi dia juga dapat pembiayaan perumahan dari Bank BTN. Tadi sudah disampaikan kalau untuk milenial ada namanya KPR guys ya. Jadi bisa uang muka itu cuma 1%, jangka waktu sampai 30 tahun. Karena apa? Teman-teman milenial ini kesulitannya biasanya gajinya udah tinggi, kesulitannya cuma uang muka. Untuk nyicil bulanannya itu biasanya lebih dari cukup. Kalau misalnya ngomong-ngomong mengenai pengajuan kredit nih Pak, ini ada kemudahan nggak yang diberikan oleh BTN untuk pengajuan kredit KPR ketika pandemi seperti ini? Pada saat pandemi seperti ini, kita ada aplikasi online. Jadi untuk pengajuan KPR ya, karena selama ini kan mungkin dengan COVID-19 ini kan nggak bisa kita face to face. Kita sediain tuh aplikasi namanya BTN Property ya .co.id itu. Jadi aplikasinya bisa melalui online. Jadi sudah banyak kemudahan. Nah ini teman-teman di milenial itu kan kebanyakan dia nggak mau nih datang ke kantor, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kalau bisa di aplikasi online itu semua sudah ada.
rumah yang akan dipilih mana, kemudian lokasinya di mana, kemudian juga ada simulasi cicilannya berapa. Kalau gaji saya misalnya katakanlah 5 juta atau 10 juta, saya pengen beli rumah misalnya 300 juta, jangka waktu 10 tahun di situ bisa kelihatan. Dan banyak juga kemudahan biaya provisinya, bisa diskon biaya dan lain-lain itu tersedia di situ juga. Nah, itu mungkin kesempatan buat googling rumah-rumah di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Jakarta aja. Mungkin boleh juga milenial itu kerjanya di Jakarta, tapi mungkin dia sudah menyiapkan untuk nanti rumah di Bandung, di Jogja, di Medan, itu kita punya 5.000 lebih developer yang kerjasama dengan Bank BTN. Namanya Indonesia Property Virtual Expo. Nanti akan dibuka tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 30 September. Jadi kurang lebih sekitar 45 hari kita akan menyelenggarakan Property Expo ini. Dipersembahkan oleh